Guys, gua mau ngebahas film yang tahun kemarin dirilis, tapi hilang dengan begitu saja. Tanpa ada pemberitaan, tiba-tiba hilang. Baru dirilis nih di bioskop nih, hilang cepet banget. Kayak di Buster kalau di One Piece, guys. Film ini, pokoknya hati-hati guys. Buat lu semua yang penasaran, jangan kemana-mana. Karena ada Bang Reza Sofian, jangan kemana-mana. Tetap di CR, Sinema Rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Yudi. Gue akan nemenin kalian untuk ngebahas film, fakta-fakta film, atau karakter film, atau hal-hal yang pokoknya terkaitan dengan film. Kali ini kita akan ngebahas film yang cukup hati-hati guys. Karena kita akan bahas film ada sangkut pautnya dengan PKI. Oke, disclaimer, video ini gak ada unsur memojokkan kedua belah pihak atau mungkin mengejek atau apa ya. Pokoknya kita cuma review dari sudut pandang kita, opini kita, apa yang kita lihat. Buat kalian semuanya yang mau kritik, mau saran, silakan komentar sepuasnya di kolom komentar kita, oke? Kali ini kita akan ngebahas tentang film Kupu-Kupu Kertas yang diproduksi oleh Maxima Picture dan juga ini dilibatkan oleh Bang Denny Siregar dan juga ini disutradarai oleh Emil Haradi atau Haradi ya? Emil Heradi. Emil Heradi guys, mohon maaf ya Bang, salah. Gua pengen ngebahas tentang sinopsisnya dulu guys ya. Gue mau ngasih tau ke lu semuanya kalau film ini tuh udah tayang di Netflix. Tonton, silakan nonton. Karena ini film ini tayang waktu habis lebaran, tanggal 3 April kalau nggak salah, 2025. Dan di bioskop emang udah nggak ada, cuma sehari 2 hari tuh hilang guys. Serem banget emang, udah di bioskop kalau One Piece juga. Serem banget ini. Jangan-jangan situ ada Saturn government. Nggak mau jadi ngomongin One Piece sih. Nah, kita sekarang tentang kupu-kupu kertas nih ya, sinopsisnya nih. Dimana ini diambil dari kisah nyata nih, terinspirasi dari kisah nyata. Dimana tentang percintaan yang memiliki perbedaan ideologi. Yang satu nih dia ke NU, satu lagi PKI guys. Nah, karena ini semua omong kosong, aku mending hidup seperti bapak, tidak berada dalam golongan manapun, sehingga tidak. Ya, ini kan sinopsisnya ini mengambil dari kisah nyata ya kan, mengambil terinspirasi dari kisah nyata, diambil nih tentang perbedaan ideologi nih, sepasang manusia nih yang sama-sama saling suka tapi berbeda ideologi, yang satu PKI, yang satu lagi NU kalau nggak salah, yang dimana ya pasti sangat begitu kencang guys karena ada perbedaan di sini, tapi di sini tuh mereka tuh tetap karena mereka tuh punya hati yang penuh perdamaian seperti Naruto Shippuden. Pasti kalian semua suka banget kan sama film-film yang tentang sejarah, tentang apa namanya, hal-hal yang berbaur tentang kisah nyata atau mungkin hal-hal yang kita tuh kayak pengen tahu banget ini kalau jadi film gimana gitu. Contoh kayak dulu tuh di Trans TV tuh ada namanya Silat Boy. Gue sering nonton tuh. Entah kenapa tuh seru aja tuh, kayak perjuangan ya kan. Perjuangan untuk melawan Belanda, melawan negara-negara ini kan penjajah gitu. Itu entah kenapa di Trans TV itu gue suka banget nonton film itu. Gue nggak tahu itu apakah itu filmnya cuman film pendek kah atau film di bioskop juga, tapi ini mungkin gue juga belum lahir tapi gue suka banget sama film itu. Nah, film ini nih ya menurut gue film ini tuh ya kayak gini juga modelannya gitu. Kita menonton sejarah, tapi karena ini fiksi kan berarti kan nggak semuanya itu benar. Nggak semua itu benar. Ada beberapa tambahan-tambahan bumbu-bumbu dari imajinasi sang sutradara atau penulis, yang dimana di sini bisa kita bilang ada dari kisah nyatanya. Gue baca ada nih dari kisah nyatanya tentang inspirasinya kisah nyata pembunuhan 62 anggota GP Ansor Banyuwangi oleh PKI pada tahun 1965. Wah, pasti kan kalian penasaran dong. Kita pasti nonton salah satunya bukan karena Reza Arab doang nih ya kan, tapi juga nonton karena dari ini juga. Mungkin ada beberapa yang nonton karena Reza Arab, benar. Tapi kita bisa juga lihat dari kisah ini nih yang kayak kita tuh
tertarik untuk nonton karena itu sejarah gitu. Wah, gue penasaran nih. Meskipun ada campur tangan fiksi, ya gue juga nggak tahu ya. Karena kalau misalkan pure kisah nyata juga bahaya juga masalahnya. Karena kan ini kan agak-agak inilah serem juga lah kalau dibahas-bahas gitu. Gue juga agak ngeri nih. Emang ini dari dielaborasikan ya kan dari latar belakang sejarahnya, kisah cerita sandiningnya, konflik politiknya, pemberontakan PKI, peristiwa nyatanya, pemerannya, lokasi syutingnya juga gitu. Bener-bener nih elaborasi nih kayak campuran juga antara fiksi dan juga inspirasi dari kisah nyata. Apa yang kamu bela dalam hidup kamu? Apa kamu akan angkat senjata untuk perempuan yang baru kamu kenal? Aku tidak akan. Kita akan ngebahas tentang sinematografi dari film Kupu-Kupu Kertas. Nah, untuk sinematografinya menurut gua itu gua ngerasa kayak agak kurang deh. Entah kenapa kayak pengambilan gambarnya menurut gua emang mungkin emang dibikin sistem kayak gitu atau gimana. Karena gua tuh ngerasa kayak kurang dapat aja feel-nya kalau gua lagi nonton gitu. Kan gua pernah bilang kalau misalkan eh, sinematografi film itu bagus tuh kayak dari pengambilan apa sih namanya gambarnya ya kan pergerakan angle semacamnya itu kalau emang bagus kadang tuh pesannya tuh tersampaikan banget atau enggak mungkin feel-nya tuh berasa banget gitu dan di sini gue kayak ngerasa agak kurang mohon maaf ya pak mohon maaf semuanya mohon maaf banget tapi kurang itu bukan berarti jelek ya gue bisa ngasih kesimpulan mungkin 8 lainnya karena entah kenapa tuh gue kayak ketika banyak adegan kayak ini harusnya angle-nya begini nih cuman gue nggak tahu kenapa mungkin syutingnya buru-buru atau gimana tapi kayaknya kurang aja gitu gue kayak kurang berasa gitu di hati gue buat nonton film ini kayak ketika banyak hal kayaknya kalau oh kalau pengambilan gambarnya begini kayak bagus nih tapi kayaknya kok nggak diambil gitu ya tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu tapi gue udah ngasih 8 bukan berarti gue karena itu ya apa sih nggak enak atau gimana tapi emang menurut gue kurang tapi bukan berarti jelek ini masih bagus ini masih bagus dan ini masih layak untuk ditonton nih pasti dong karena kan udah masuk layar lebar nggak mungkin dan kayak pengambilan ininya lightingnya juga udah oke gitu kan cuman kayak gue bilang tadi untuk kayak angle-angle-nya itu gue kayak kurang dapet aja gitu kayak kurang berasa gitu kan biasanya kan kita kalau nonton bioskop itu kan gitu kan kalau misalkan kita nonton nih kayak ada adegan horor nih horor kalau misalkan pengambilan gambarnya jelek pasti nggak bakal serem udah mau masukin musik-musik atau apapun gitu kan mau muka setan serem atau apa tapi kalau pengambilan gambar jelek itu nggak bakal serem gitu makanya menurut gue ini kayaknya rada kurang gitu tapi nggak apa-apa guys ini udah cukup bagus menurut gue untuk sinematografinya. Ada yang meninggal dan ditinggalkan. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI. Kali ini kita akan ngebahas acting dari para pemain Kupu-Kupu Kertas nih guys. Menurut gue di sini ada yang kurang dari mohon maaf ya Bang Reza Octavia nih kayaknya menurut gue rada kurang nih. Petakilan dapat, petatang petentengnya dapat. Tapi kayaknya untuk jadi apa ya? Kayak model jawara lah atau apa ya di kampung itu kayak kurang deh. Bang Arab tuh kayak lebih cocoknya itu jadi anak kota burandalan ya kan yang petang peteng gitu kayak main film-film di Serigala Terakhir atau apa tuh cocok bang tapi kalau di sini tuh gue kayak ngerasa kayak kurang gitu entah kenapa gue tuh kayak lihat tuh ini Reza Arab yang gue tonton tengil-tengil di YouTube di tahun 2010 2009 yang masih ngomong kasar masih ini kan masih sering joget begini-gini kan sering di MC udah ya kayak gue ngerasa di sini kayak kurang dapet aja gitu kayak ketika dia lagi marah ketika dia lagi kayak ngancem atau apa gue malah kayak inget ah Cynthia gitu Cynthia! Gila. Cynthia! kayak kenapa mungkin gara-gara live after marathon ini ya jadi kayak keingetan keingetan itu gitu jadi kayak kurang deh menurut gue dah untuk gue ya tapi kurang bukan berarti jelek ya guys ya tapi cukup bagus untuk di sini dia bisa bisa sabar untuk acting kayak gitu ya kan dia bisa menahan kata-kata mutiara dia dia tidak mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan lumba-lumba atau enggak sensor beep yang gitu kan gua mohon maaf ya bang ya kurang gitu tapi sisanya udah aman sih dan sisanya juga bang Arab juga aman sih buat ini lagian juga wajar bang Arab kan udah jarang banget main film lagi katanya kan dia banyak tawaran film tapi nggak tertarik ya cuman yang di sini dia merasa tertarik karena dia jadi antagonis di sini
ya buat jadi pelajaran aja buat dia kan, dan ini menurut gua udah cukup oke gitu, bukan itu jelek ya, cuman kayaknya kurang kurang aja gitu, kurang lepas gitu, kayak ada beberapa yang hal yang ditahan sama dia, jadi kayak ragu-ragu gitu kalau menurut gua ya untuk actingnya. Di film ini guys kita banyak banget ya pesan-pesan yang kita ambil ya, bisa kita dapatkan di sini ya, ya kan ini kan tentang percintaan, perbedaan ideologi ini. Kalau menurut gua kan kita bisa ngambil pesannya ini di sini, ketika kita memiliki perbedaan, janganlah kita ikut campur dengan pemikiran yang itu. Misalkan kita si A dan ini si B punya perbedaan yang beda nih, nggak usah ikut campur udah. Cukup kita diam aja. Kalau emang kita nggak suka cukup diam itu juga termasuk toleransi. Jadi nggak usah banyak eh, babi buta atau mungkin apalah itu. Jangan guys, cukup diam aja. Dan jangan serakah jadi manusia. Karena keserakahan itu akan memunculkan hal-hal yang tidak baik atau hal yang negatif gitu. Banyak sih sebenarnya di film ini kita bisa dapatkan pesan-pesannya. Menurut gua nih alurnya udah oke, udah bagus banget gitu. Tapi beberapa kayak sinematografi atau actingnya beberapa ada yang menurut gua kayak kurang serak aja gitu. Ya mungkin gua nggak tahu kenapa agak ragu juga kan, karena ini kan membahas tentang sejarah. Meskipun ini fiksi tapi ada beberapa yang mengangkat gitu kan. Apalagi udah pede banget sampai ngomong-ngomong gitu kan. Gue aja ngeri ngeliatnya. Maksudnya kayak menyebut nama PKI atau semacamnya gitu itu udah ini. Tapi sisanya udah oke banget film ini. Jangan lupa tonton dan ramekan film Kupu-Kupu Kertas Manis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.